Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Crypto Daily teman-teman. Wah ini kelihatannya ini baru diposting 11 jam yang lalu. Ini P-Network menghadapi penantang baru teman-teman. Bahkan di sini judul artikelnya ini sangat luar biasa. Di sini dinyatakan bahwa P-Network melawan Codeware. P-Network mungkin akan usang setelah Larna 2400 memungkinkan fasilitas penambangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ini ada sebuah produk baru yang bernama Larna 2400 Codeware. Tetapi ini kelihatannya tidak gratis teman-teman, karena di sini kita ada pre-sale-nya. Jadi ini kelihatannya menambang lewat handphone, tetapi dengan Android 15 operation system, kemudian 6 GB dan 128 GB memori, baterai, jadi ada spesifikasi tertentu teman-teman. Namun yang jadi persoalan adalah bahwa ini tidak gratis, jadi ada keunggulan yang utama dari P-Network itu sifatnya gratis dan itu kita bisa menambang melalui handphone. Kemudian di sini kalau kita lihat ini semacam ada proyek handphone sama mirip dengan P-Network, tetapi kelihatannya ini memang kelihatannya akan menjadi pesaing luar biasa bagi P-Network apabila core team tidak melakukan langkah-langkah strategis teman-teman. Jadi 2400 pon. Jadi kita akan melihat di sini, kita baca di sini artikelnya. Jadi seiring meningkatnya antusiasme terhadap P-Network yang didorong oleh spekulasi mengenai potensi global consensus value dan prediksi harga 314.159 US dollar, kemunculan Codeware memperkenalkan pesaing baru yang berpotensi membuat P-Network menjadi usang teman-teman. Jadi dengan akan segera diluncurkannya Larna 2400, sebuah fasilitas penambangan yang dirancang khusus untuk Codeware, banyak ahli percaya bahwa P-Network akan kesulitan mempertahankan posisinya di pasar, terutama saat lanskap penambangan terus berkembang. Namun kalau dari informasi ini kita lihat memang masih belum diluncurkan teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya kita lihat di sini bahwa P-Network, ini ada tulisan lonjakan harga P-Network dan spekulasi pasar. Jadi P-Network telah mengalami sentimen pasar yang fluktuatif dengan harganya sempat melonjak 80% setelah Bitonic meluncurkan fitur futur untuk Bitcoin. Meskipun ada kegembiraan dan meningkatnya keterlibatan komunitas, P-Network masih menghadapi tantangan utama, yaitu belum memiliki mainnet secara full, kemudian akses penuh terhadap koin yang ditambang itu belum tersedia, karena buktinya masih banyak yang migrasi tetapi tidak dikirim teman-teman, dan juga perdagangan spot yang terbatas. Meskipun komunitas tetap berharap Bitcoin akan mencapai global consensus value sebesar 314.159 US dollar, kenyataannya harga saat ini masih jauh dari harapan tersebut dan token ini saat ini diperdagangkan di bawah 1 dolar yang menunjukkan jalan panjang sebelum mencapai target ambisiusnya teman-teman.
Kemudian di sini kalau kita lihat dalam paragraf berikutnya, terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, peluncuran futur Bitcoin telah menghasilkan sentimen optimis di kalangan trader, memberikan cara spekulatif untuk mendapatkan exposure terhadap potensi P-Network tanpa harus mengakses token secara fisik, teman-teman. Namun, fasilitas penambangan Larna 2400 dari Codeware yang akan datang itu memperkenalkan tantangan baru yang dapat mendorong P-Network menuju ke arah yang tidak relevan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Codeware dan fasilitas penambangan Larna 2400. Jadi berbeda dengan P-Network yang mengandalkan penambangan melalui ponsel dalam model komunitas terdesentralisasi. Codeware mengusung pendekatan penambangan yang lebih canggih dengan memanfaatkan sistem berbasis perangkat keras seperti Larna 2400, teman-teman. Jadi fasilitas penambangan Larna 2400 ini akan memungkinkan operasi penambangan dalam skala besar yang lebih efisien, hemat energi, dan memiliki performa lebih tinggi dibandingkan metode tradisional seperti yang digunakan oleh P-Network, teman-teman. Jadi dengan diperkenalkannya Larna 2400 Codeware ini akan mampu menambang koin dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan dengan keamanan yang lebih baik sambil tetap mempertahankan biaya transaksi yang rendah dan waktu konfirmasi yang cepat, teman-teman. Dan hal ini mengurangi potensi daya tarik dari proyek penambangan berbasis ponsel seperti P-Network yang model penambangannya dinilai kurang memiliki infrastruktur dan skalabilitas yang ditawarkan oleh Codeware, teman-teman. Kemudian ini paragraf berikutnya, ini sebenarnya adalah tantangan keras untuk core team, teman-teman. Akhir dari relevansi P-Network. Jadi mengingat fokus dari Codeware pada integrasi Internet of Things, blockchain berkinerja tinggi, dan fasilitas penambangan berskala besar seperti Larna 2400, para ahli percaya bahwa model penambangan berbasis ponsel milik P-Network akan kesulitan untuk bersaing, teman-teman. Saat Codeware mengambil pendekatan yang lebih pragmatis terhadap skalabilitas blockchain dan efisiensi penambangan, masa depan P-Network yang masih bersifat spekulatif itu bisa mulai meredup dibandingkan solusi nyata dan dapat diterapkan yang ditawarkan oleh Codeware, teman-teman. Kemudian meskipun P-Network mungkin tetap mempertahankan komunitas loyalnya, namun keterlambatan dari mainnet, tidak adanya sistem penambangan yang berfungsi penuh, serta proses penambangan yang tidak efisien, itu bisa membuat proyek ini tertinggal, terutama dibandingkan dengan sistem yang lebih mapan dan terukur seperti Codeware, teman-teman. Wah, ini adalah tantangan besar untuk P-Core Team, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Codeware ini, teman-teman, ini kelihatannya akan bermain di software, jadi dia bukan bermain di hardware maksud saya. Jadi kelihatannya itu perangkat kerasnya akan langsung ditanam di handphone. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini kalau teman-teman lihat videonya, video singkatnya, ini adalah gambaran Web3 revolusi memakai jaringan blockchain layer 1 dengan perangkat keras, teman-teman. Jadi dengan hardware, bukan dengan software. Karena kalau P-Network kita menggunakan software atau aplikasi, tetapi ini adalah perangkat keras yang ditanam langsung di handphone dan juga ditanam langsung di laptop, teman-teman. Ini adalah penantang keras, the power of Web3. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang artikel ini? Apakah masih ada masa depan bagi P-Network? Dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh core team untuk menghadapi tantangan dari Larna 2400? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.